usaha keras dari istana. Sekali lagi saya ulangi ya. Ada usaha keras dari istana untuk memenangkan sang putra yang katanya anak haram konstitusi. Dan untuk Pak Presiden, berhentilah cawe-cawe karena kita lama-lama betul-betul muak. Ketika dia menyampaikan asumsi, tidak bisa juga dia dicurigai. Dan wajib untuk mengatakan itu. Tapi logikanya di mana gitu? Koalisi ini atas restu, atas izin, atas perintah. Lu jangan ngarang-ngarang. Lu baca dulu. Perintah. Lu baca dulu. Ada ngarang. Saya tidak ada YouTube. Bener nih. Ini ada YouTube-nya. Bener nih orang. Jadi saya tidak. Ini sudah menuduh. YouTube-nya ada gimana? Sebentar Bapak-bapak, ini penonton nggak dengerin ini. Ada YouTube-nya, dia ngomong di depan banyak orang. Ada. Nggak usah. Gini. Tapi saya nggak bicara kasus ini bukan hal yang lu harus berbohong. Ngapain lu bohong? Lu jangan asal nuduh gitu. Nuduh gimana? Lo bilang ada, enggak ada. Memang ada, kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Enggak ada. Kalau ada? Kalau ada? Enggak ada. Kalau ada? Enggak ada. bagaimana? Enggak ada. Enggak ada. Kenapa? Loh, kenapa? Orang ada kok jelas. Enggak ada kok. Dia membantah pernyataan Hasim, keren juga nih, menarik juga nih. Udah dicek enggak ada perintah. Ada. Enggak, Hasim nggak ngomong. Hasim ngomongnya apa? Hasim ngomongnya apa? Enggak, lu gua sudah bilang tadi si izin dan si restu. Betul itu omongan Hasim. Enggak, saya nggak tahu. Itu betul nggak omongan Hasim? Itu betul nggak omongan Hasim? Menurut Anda. Itu silakan menurut Anda. Pernyataan Hasim betul nggak itu? Si izin dan si restu Jokowi. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak si izin dan si restu Jokowi? Ya Anda kan tinggal jawab betul apa enggak ya, kok susah amat? Enggak ada perintah kan? Si izin dan si restu Jokowi. Izin dan restu Jokowi. Izin dan restu Jokowi nggak? Izin dan restu Jokowi nggak? Kita membicarakan soal apakah ada pelanggaran nih, misalnya waktu Satpol PP di Garut misalnya, yang dinarasikan adalah itu bukan termasuk ASN. Jadi aspek-aspek legal yang kaku dan terlalu definitif seperti itulah yang digunakan dan sangat nyaman digunakan oleh orang yang punya kekuasaan. Karena itulah menurut saya isu pemakzulan ini sebenarnya lahir gara-gara kita mentok di semua lini dari aspek hukumnya. Kalau kita mau berdebat soal putusan MK, nanti dibilangnya ya itu sudah selesai begitu ya. Tidak ada dinasti politik. Padahal kita berbicara nepotisme, bukan sekedar dinasti politiknya, tapi cara berpolitiknya. Nah, jadi karena mentok di sana sini, kita mengalami suasana di mana hukum memang dikooptasi oleh kekuasaan bahkan MK, maka lahirlah cara untuk mengkritik bernama pemakzulan. Nah, ini saya melihatnya sebenarnya seperti itu. Jadi memang pemakzulan ini tidak bisa kita maknai secara sempit, kemudian ukurannya adalah Jokowi akan gitu. Jokowi akan berhasil terus tidak. Bukan itu. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Presiden Joko Widodo diwanti-wanti untuk netral pada pemilu presiden Pilpres 2024. Kendati putranya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju, Jokowi diminta menunjukkan sikap negarawan dan meninggalkan warisan yang baik dengan tidak berpihak ke pasangan calon tertentu. Sebagai sosok negarawan yang begitu harusnya, sebagai sosok yang ingin memiliki legasi yang baik, harusnya Jokowi tetap netral, kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kompas.com, Rabu 1 November 2023. Menurut Ujang, Pilpres 2024 menjadi ujian netralitas bagi Jokowi. Sebagai kepala negara, Jokowi harus berdiri di tengah dan tidak memihak. Namun bagaimanapun sulit buat mantan wali kota Surakarta itu untuk tak memberikan dukungan buat putranya sendiri. Ini kan ujian bagi Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara, dan sebagai kepala pemerintahan. Jokowi harus berdiri di tengah, ucap Ujang. Di situ seperti ini Ujang menilai, besar potensi Jokowi bersikap tidak netral, apalagi jika presiden ingin tongkat kekuasaannya dilanjutkan oleh kerabatnya sendiri. Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku turut cawe-cawe dalam penyelenggaraan pemilu demi kepentingan bangsa dan negara. Menurut Ujang, harus diwaspadai bersama. Jangan sampai cawe-cawe tersebut berujung pada pengerahan aparat pemerintahan dan penggunaan fasilitas negara untuk pemenangan salah satu calon.
Presiden Joko Widodo diwanti-wanti untuk netral pada pemilu presiden Pilpres 2024. Kendati putranya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju, Jokowi diminta menunjukkan sikap negarawan dan meninggalkan warisan yang baik dengan tidak berpihak ke pasangan calon tertentu. Sebagai sosok negarawan yang begitu harusnya, sebagai sosok yang ingin memiliki legasi yang baik, harusnya Jokowi tetap netral, kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kompas.com, Rabu 1 November 2023. Menurut Ujang, Pilpres 2024 menjadi ujian netralitas bagi Jokowi. Sebagai kepala negara, Jokowi harus berdiri di tengah dan tidak memihak. Namun bagaimanapun sulit buat mantan wali kota Surakarta itu untuk tak memberikan dukungan buat putranya sendiri. Ini kan ujian bagi Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara, dan sebagai kepala pemerintahan. Jokowi harus berdiri di tengah, ucap Ujang. Di situ seperti ini Ujang menilai, besar potensi Jokowi bersikap tidak netral, apalagi jika presiden ingin tongkat kekuasaannya dilanjutkan oleh kerabatnya sendiri. Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku turut cawe-cawe dalam penyelenggaraan pemilu demi kepentingan bangsa dan negara. Menurut Ujang, harus diwaspadai bersama. Jangan sampai cawe-cawe tersebut berujung pada pengerahan aparat pemerintahan dan penggunaan fasilitas negara untuk pemenangan salah satu calon. Presiden Joko Widodo diwanti-wanti untuk netral pada pemilu presiden Pilpres 2024. Kendati putranya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju, Jokowi diminta menunjukkan sikap negarawan dan meninggalkan warisan yang baik dengan tidak berpihak ke pasangan calon tertentu. Sebagai sosok negarawan yang begitu harusnya, sebagai sosok yang ingin memiliki legasi yang baik, harusnya Jokowi tetap netral, kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kompas.com, Rabu 1 November 2023. Menurut Ujang, Pilpres 2024 menjadi ujian netralitas bagi Jokowi. Sebagai kepala negara, Jokowi harus berdiri di tengah dan tidak memihak. Namun bagaimanapun sulit buat mantan wali kota Surakarta itu untuk tak memberikan dukungan buat putranya sendiri. Ini kan ujian bagi Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara, dan sebagai kepala pemerintahan. Jokowi harus berdiri di tengah, ucap Ujang. Di situ seperti ini Ujang menilai, besar potensi Jokowi bersikap tidak netral. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.